Biasa kalau saya di teman-teman ada yang bilang begini, saya pikir ikut banyak. Kalau ada satu perempuan batuk ini sudah 1 tahun lebih, doakan beliau cepat sembuh. Ya. Jadi ada satu ibu dia bilang begini, Pak, saya pikir ikut Tuhan ini kayak malaikat dulu, ternyata aduh tentang sampai dia bilang lebih baik tak usah ibadah. Jadi saya bilang begini, kakak, kalau kakak mau supaya tinggal di tempat yang aman, sonde ada masalah. Di Kota Kupang ini ada satu kampung itu paling aman sekali. Sonde ada masalah di kampung itu, semuanya tenang. Kalau kakak mau ketemu di sana. Dia bilang, di mana Pak? Ada di Kupang sini. Kampung mana ya soal masalah di Kupang? Ada. Itu kampung dia pun nama Kapadang. Kalau kakak mau kita ke sana. Itu kuburan semua, orang Sumati semua, mau ada masalah apa lagi soalnya ada. Amin. Amin. Orang Sumati dia soalnya makan lagi, soalnya digosip lagi, soalnya difitnah lagi, soalnya tantangan lagi, soalnya persoalan lagi. Semua sudah selesai. Kalau kakak mau supaya aman, ke sana. Amin. Tapi kalau selama kakak pun nafas masih ada, masalah selalu ada. Jangankan ketemu digosip orang, bangun pagi mau pergi kamar mandi saja sendal saja di muka pintu sudah masalah. Betul gak Sonia? Betul. Bangun pagi saja dengan istri cerewet saja sudah masalah. Bangun pagi dengan laki boto-boto saja sudah masalah. Artinya selama kita hidup di dunia ini masalah ada, tapi Paulus bilang di tengah masalah adalah kesempatan untuk saya berbuat segala sesuatu meskipun penentangnya banyak. Amin. Itu intinya, inti kebenaran. Jadi Paulus menyebut pintu yang terbuka lebar adalah sebuah kesempatan ilahi. Kesempatan ini bukan hasil ambisi pribadi, tapi bagian dari rencana Allah. Kolose 4 ayat 3 bilang begini, coba satu orang baca itu ayat buat kita. 3. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. bagi kami untuk memberitakan rahasia kerjanya. Jadi maksudnya begini, Paulus yang Bapak mau bayangkan, Paulus itu rasul besar. Saya kalau baca kisah Rasul Paulus, saya rasa sendiri ini kayak apa ya? Kayak kutu busuk berhadapan dengan gajah. Kenapa? Paulus itu dia melayani dan dia menangkan 4 provinsi untuk Tuhan. Dengan tantangan yang tidak kecil. Bapak Ibu, kita di sini ini mungkin orang cuma gosip kita. Paulus itu setelah dia digosip, dia dipukul, dia ditendang, dia diadili, dia dipenjara, dia dipanggul ular, dia terkatung-katung di laut, dan bahkan dia ada omong di situ dia bilang, kalau kamu mau tunjuk kamu sombong jago memberitakan Injil, penderitaan Bapak sombong memberitakan Injil dibanding dari saya lebih gila dari kau. Baca itu ayat ini. Ya. Saya lebih dari kalian. Tapi di tengah persoalan yang dia alami itu, dia bisa menangkan 4 provinsi untuk Tuhan. Paulus kalau ada di sini, Bapak Ibu, kalau dia buka baju, kita bisa menangis dia. Dia kembaran itu hancur di pakai beling. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal berapa itu ayat yang ke 51 itu dia disesah itu dalam hukum Yahudi itu dia dong pegang stick, baru di ujung stick itu ada beling dan paku. Nah itu biasanya dalam hukum Yahudi itu dia harus dicambuk 40 kali kurang 1, berarti 39 kali pukulan. Dan itu Paulus mengalami, Yesus mengalami itu. Bahkan Yesus yang anak Allah itu saja hancur, digosip, difitnah, dipukul sampai terah disalib dan dibunuh. Makanya ada ayat mengatakan bahwa kalau Yesus kayu hidup itu saja diperlakukan seperti itu, apalagi kita yang kayu mati ini. Jadi kalau ada orang gosip kita bilang biasa saja, itu hal biasa. Amin toh. Meskipun ada banyak penentang, di sini adalah sebuah kesempatan untuk ayat itu apa, coba baca ulang itu ayat. Berdoalah. Bukan 1 Korintus 6 ayat 9. Sebab di sini ada banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Bethesda ini adalah kaki dia, berarti ini pekerjaan yang besar dan penting. Bukan cuma besar, penting ini pekerjaan Tuhan. Kita boleh tidak beribadah, tapi pekerjaan Tuhan tidak bisa tutup.
Iya toh? Minggu depan mungkin saya berhalangan. Mungkin hari ini saya tidak hadir di Bethesda. Apakah karena saya tidak hadir ibadah tidak jalan? Ibadah tetap jalan meskipun Elvis tidak hadir. Ibadah tetap jalan meskipun Mama Ance tidak ada. Minggu lalu Mama Ance dan Papa Sarus ada di kampung, kami sendiri sini. Ibadah tetap jalan. Karena pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang besar dan penting. Jadi tidak peduli mau ada penentangnya kayak mau model apa, ibadah tetap jalan. Saya bersyukur sore hari ini sudah kita semua ada di sini. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengembangkan talenta kita, mengembangkan potensi diri kita, menggali potensi diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan simpan itu talenta, kasih keluar semua Tuhan. Tuhan pakai diri kita untuk orang lain diselamatkan. Orang yang tidak mau memuridkan itu orang kikir, orang pelit, karena dia hanya mau selamat untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingat orang lain. Nah, Tuhan kita itu Tuhan yang suka memberi. Dia tidak suka orang kakek. Kenapa sampai Bapa mengirim Yesus datang? Pemberian terbesar Bapa adalah anak tunggalnya. Ketompo anak kalau 6 orang saja. Kalau Mama Mary po anak 6, tiba-tiba Om Nis datang bilang, Mama Bebe bisa minta mampu anak 1 kok untuk mau bikin daging sei. Bisa Mama kasih. Masih ada 5 itu. Hanya Om Nis cuma minta 1 saja. Mampunya masih 5. Tuh Bapak di surga anak cuma 1 saja tunggal. Tapi disalibkan, dijadikan sei di salib sana. Bapak kasih semua, berarti Bapak itu Bapak surga itu tidak kakek buat kita. Amin saudara. Amin. Yang terbaik dia berikan bagi kita. Makanya kadang-kadang saya bilang banyak pendeta WL kasih-kusiku di mimbar-mimbar. Pas khotbah selesai, pas mau kolekta di jalan, mari kita siapkan diri kita, siapkan dompet-dompet kita beri yang terbaik untuk itu. Terbaik bagaimana? Itu uang kan harus pakai, kalau di posisi saya uang kasih masuk di kolekta itu. Belum lagi tukar di kios, kau beli permen, baru sisanya 2.000 kasih masuk. Terbaik kemana? Terbaik itu artinya terima gaji 1 juta, kasih 1 juta semua untuk Tuhan, itu baru terbaik. Kalau kita masih tukar-tukar di kios, itu bukan terbaik. Kalau Bapa di sorga tidak beri Yesus pun kaki ke kita, dia beri antero. Dan itu pemberian terbaik dia untuk kita. Kadang-kadang kita itu memberi yang terbaik untuk Tuhan, tapi omong di mulut doang. Kita sudah lakukan itu, terbaik kita bertobat sudah kita mulai hari ini. Amin kok. Amin. Bertobat tuh, saya juga bertobat juga. Dan kita pernah itu saya lagi pukul karena memang saya kelakuan begitu. Saya kalau ada uang 50.000 saya tukar di kios dulu, baru saya cari yang paling kecil baru saya kasih masuk. Tapi kalau saya ibadah di Jakarta di Bapak Yakob Mulhai Punggari di itu Bapak Tua sudah ajar dia punya gereja itu bertumbuh dari teman. Jadi dia sudah ajar dia pun 20.000. Sedangkan yang pegawai-pegawai kayak Ahok Dono, pegawai-pegawai pejabat mereka itu biasanya mereka datang itu bawa yang masih body banget 10 juta sudah masuk di kantor mereka. Jadi satu kali ibadah itu miliar, itu poa di meja bulat besar, pijak kaca baru dihitung satu kali. Nah satu kali Pak Fois dari Kelapa, Pak Fois dari Putih, dia ibadah di sana. Dia pergi, dia bawa uang 40.000, 22 lembar, 20.000 2 lembar. Jadi dia masuk di pintu gereja Bapak ya, ada pintu Dharma di depan. Jadi dia kasih 20 di pintu. Habis itu begitu kantor balik ke dalam dia kasih masuk yang 20 itu lah. Habis ibadah, itu uang semua poa di meja. Itu warna merah biru. Nah, jadi ibu-ibu ada mungkin sekitar 20 ke 30 dong hitung itu uang. Hitung begini. Dapat lihat ada 20.000 2 lembar. So ada ibu satu bilang, siapa yang suka masuk di anak uang permen di sini lagi? Sudah tahu. Dari situ sudah tahu memang ini orang dari daerah pun uang ini. Karena kami kalau orang jemaat di sini tidak ada yang beri 20.000. Tidak ada yang warna hijau, apalagi abu-abu. Di situ tuh hanya merah. Di situ tuh hanya merah, biru. 50.000, 120. Soalnya ada yang beri 20.000 saya sudah ada di situ, apalagi cuma 2.000, 5.000 itu sudah pakai. Jadi kalau sampai ada 5.000, 10.000, harus tahu ini orang dari daerah, bukan orang Jakarta. Nah, Pak Fois dapat langsung dia berarti, aduh Tuhan itu pasti beta itu. Soalnya dia ingat tadi dia taruh 20 di luar, 20 di dalam. Jadi itu baru disebut memberi yang terbaik.
Dan Tuhan berkati jemaat itu luar biasa. Makanya Tuhan bilang lebih besar berkat memberi daripada berkat menerima. Jangan kakek. Jadi ini itu sudah agak keluar dari tema khotbah, tapi itu kesaksian nyata, itu fakta. Saya sudah datang di Om Yakob gereja. Gereja itu besar sekali dan dia punya karpet, bukan karpet kecil. Karpetnya itu kayak mau bilang gabus juga tidak, empuk sekali. Ketemu yang itu karpet kayak gitu ada di mana kok gitu. Dan kalau kita khotbah di depan itu, ketemu dia kayak botol kecil begini karena saking luasnya gedung itu. Jadi harus pakai televisi. Jadi ketemu di belakang, ketemu nonton di TV waktu khotbah. Padahal dia ada di depan sana. Jemaatnya diberkati luar biasa. Dia ajar mereka dari komsel dulu, dari sel-sel grup, dari pemerintah. Jadi gerejanya itu gereja dewasa, itu biar mau tampilin dong bola balik juga. Dong sana akan keluar dari itu gereja. Karena memang dong sangat dewasa di sini. Tapi kalau datang di gereja hanya cari mujizat, hanya lihat siapa yang khotbah, siapa yang main musik, wah itu sama itu kabur. Karena tidak kuat fondasi. Banyak penentang di Pak Yakob, oh banyak. Pak Yakob difitnah luar biasa. Jangankan orang lain, Pak Yakob pembina itu Cina Jakarta. Dia tidak bisa pegang tangan orang kulit hitam model kayak kita, dia sudah mau. Dia hanya pegang tangan di orang Cina dosa. Jadi kalau ibadah selesai pada di muka pintu ini, dia pegang tangan, kalau orang Cina lewat dia seorang tangan. Habis itu kalau kita yang lewat dia kasih turun tangan kalau dia di tempat lain. Om Yakob setiap kali doa, kita doa kayak model begini, tolong doakan istri saya. Dia sangat etnis, sangat rasis dia. Saya lihat orang kulit kuning saya pegang tangan. Kalau kita orang model kita ini dia tidak suka. Kalau saya hitam bahkan saya dipukul suami ya. Ya mungkin dia tidak pegang tangan dari saya, tapi kalau kalian kan dia geli. Tapi jangan seiring dengan waktu berjalan, dia dimurikan terus, dia didoakan terus. Sekarang Bapak bisa dia lebih baik untuk kalian ketuanya. Ya orang kau semua orang dia benar dia tidak pilih-pilih dulu. Nah, segala karena orang itu akan berubah seiring waktu berjalan. Tidak mungkin dia begitu terus. Betul gak Sonde? Tapi kalau orang tetap di situ tidak mau berubah-berubah, itu tanda tanya besar. Ada apa dengan dia? Jadi pintu yang terbuka seperti pintu kereta cepat di stasiun. Sampai di mana? Pencatatan khotbah. Kalau kita tidak masuk saat pintu itu terbuka, dia akan tertutup. Dan kesempatan itu bisa hilang. Begitu pula kesempatan dari Tuhan. Harus kita respon dengan iman. Jangan ragu-ragu. Sama-sama bilang jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Sudah Bapak Ibu lihat pintu Basra waktu air bah datang itu. Waktu semua binatang sudah masuk, Nuh dan keluarga 8 orang sudah masuk. Yang tutup pintu Basra itu bukan Nuh. Yang tutup bukan Nuh. Tuhan yang tutup. Dan kalau Tuhan sudah tutup pintu, tidak ada yang berkuasa membuka. Dan kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang berkuasa menutup. Sama juga dari sini, Bethesda ini Tuhan yang buka. Siapapun yang mau pakai lupung segala cara, tidak akan tutup ini pekerjaan Tuhan. Apapun rencana saudara. Makanya Paulus bilang, di sini ada kesempatan yang besar dan penting untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, sekalipun ada banyak penentang. Mau tentang silakan, ada ayatnya. Apa yang kita ragu-ragu? Jangan tunggu semua kondisi sempurna baru melayani. Kadang pintu terbuka di tengah situasi yang sulit. Amin. Yang kedua, kesempatan besar selalu datang dengan penentangan besar. Paulus itu jujur, ada banyak penentang. Kalau bilang ada banyak penentang. Ada banyak penentang. Penentang kita bukan sedikit, Mama. Banyak, aduh. Bahkan kita tidak ada salah pun mereka cari salah kita. Di Efesus itu, konteks surat yang tadi kita baca tadi, Paulus berhadapan dengan para penyembah Dewi Artemis. Coba saya tolong baca Kisah Rasul 19 ayat 23. Kisah Rasul pasal 19 ayat 23. Kisah Rasul ayat 19. Ya, ayat pasal 19 ya. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi Tuhan. Ya. Dia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu